kakak mau lihat dulu nih semangat adik-adik. Ayo ikuti gerakan kakak ya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita ambil sikap berdoa. Kita saat teduh di hati kita, dalam hati kita masing-masing. Saat teduh mulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus,
lipat tangannya, persiapkan hati kita, kita mau mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan dan kesehatan. Boleh kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan kami dapat mengikuti ibadah kami Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang belum bisa mengikuti ibadah Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan di minggu yang akan datang kami dapat berkumpul bersama-sama teman kami Tuhan dalam rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Masih ingat kan titah pertama? Kita sebutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kembali angkat pujian untuk memuji Tuhan kita. Kita bernyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah
kita diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 32. Ayo adik-adik kita buka kitab kita masing-masing. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi kita ulangin ya. 1, 2, 3. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Kita angkat pujian, kita mau puji Tuhan kita melalui pujian Kudaki-daki. Ayo adik-adik, kita mengikrarkannya sama-sama. Kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Sama-sama ikutin kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur. Tuhan Yesus masih berikan kami kesehatan dan kesempatan. Boleh kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, persiapkan hati kami. Biarlah firman Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi pelita dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di tengah ibadah kami saat ini. Amin. Oke adik-adik, buka Alkitabnya. Nat kita hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Udah buka Alkitabnya? Kakak baca ya, adik-adik dengarkan dan simak di rumah masing-masing. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapi-apian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka pun tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah yang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat yang melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar perintah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah lain manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan pengkhianatan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Oke, tema kita hari ini aku bersaksi tentang Yesus Kristus. Oke, dengarkan cerita kakak baik-baik. Nanti di akhir cerita ini bakalan ada kuis buat adik-adik sekolah minggu. Tenang saja, nanti kuisnya bakalan kakak-kakak sekolah minggu antar ke rumahnya. Kalau adik-adik di rumah bisa kerjain kuis dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke, tema kita tadi apa? Aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu bersaksi tentang Yesus Kristus. Kira-kira kalau dalam hukum Taurat itu yang mendekati hukum Taurat keberapa? Ayo dipikir-pikir dulu. Hukum Taurat yang pertama. Kita ucapin sama-sama coba ya. 1, 2, 3. Ayo, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah dengar nggak nama-nama Sadrak, Mesak dan Abednego? Mereka adalah orang-orang pilihan dari bangsa Yahudi. Mereka adalah orang-orang pilihan dari bangsa Yahudi yang bekerja di istana untuk melayani Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, ingat nama rajanya. Nama rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini merupakan raja di negeri Babel. Mereka telah diseleksi dengan ketat oleh pihak kerajaan dengan kriteria muda, tidak bercela, dan berperilaku baik. Bahkan seleksinya pun harus yang pintar dan berhikmat, telaten dan cakap dalam bekerja, serta memiliki pola yang hidup sehat. Seperti kita sekarang ini,
Di tengah-tengah kondisi dunia dan negeri kita ini, kita dianjurkan untuk hidup sehat. Begitu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka dipilih menjadi pelayan oleh raja harus melakukan hidup dengan pola yang sehat. Nah, ketika anak muda ini adalah orang-orang yang terbaik yang diperkenankan melayani Raja Nebukadnezar, yaitu raja yang menjajah bangsa Israel. Ingat, dia menjajah bangsa Israel, jangan salah ya. Namun, yang membuat mereka hebat bukan sekedar kriteria mereka yang pintar, baik, atau mereka punya hidup pola sehat, melainkan keteguhan dan iman mereka kepada Allah. Mereka sangat yakin bahwa hanya ada Allah, itu Allah yang disebut Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, iman mereka pun diuji oleh Raja Nebukadnezar. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana Raja Nebukadnezar itu menguji iman ketiga pemuda yang tampan, baik, berani, dan pintar ini? Ada yang tahu nggak? Oke, kakak ceritain ya. Raja Nebukadnezar adalah penganut agama kafir, memerintahkan sebuah orang di dalam kerajaannya untuk menyembah patung emas yang dibuatnya. Nah, berarti mereka sudah menjadi pelayan di istana Raja Nebukadnezar. Berarti mereka harus juga mengikuti tata cara keagamaan Raja Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar ini menganut agama kafir, di mana Nebukadnezar ini menyembah patung emas yang dibuatnya, dan seluruh pelayan, seluruh pekerja harus mengikuti cara menganut Nebukadnezar, yaitu menyembah patung emas. Nah, bagi siapapun yang tidak mau menyembah patung itu akan dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pernah nggak adik-adik terbayang kalau kalian dimasukin ke dalam api yang menyala-nyala? Pernah main api? Nah, coba kalian masukin tangan kalian ke dalam api ketika mama atau papanya bakar sampah. Ayo, apa rasanya? Pasti sakit atau panas. Apalagi kalau kita dicampakkan ke dalam perapian yang sangat menyala-nyala. Kalau dibayangkan itu mungkin badan kita pun sudah gosong, semuanya udah gosong. Keluar dari api itu kayak pernah lihat ayam dibakar? Nah, pernah lihat ayam dibakar atau ikan dipanggang? Gimana? Ketika dia dimasukin ke api, tubuhnya masih mulus. Ketika keluar dari api pasti ada mutung-mutungnya, bahkan tidak berdaya lagi. Begitu juga lah orang-orang yang tidak mengikuti perintah dari Raja Nebukadnezar. Nah, kita itu diberitahukan kepada seluruh rakyat yang berada di bawah kerajaan Babel. Namun, seorang pegawai kerajaan melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang Yahudi yang tidak mau menuruti perintah raja untuk menyembah patung emas. Siapa kira-kira 3 orang Yahudi tersebut? Tadi di awal udah kakak sebutin 3 pemuda Yahudi. Ada yang tahu? Namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingat ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, dia itu membuat raja marah, dan raja memanggil ketiga orang itu untuk mengetahui kenapa mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah patung emas buatan raja tersebut. Mereka pun menjawab dengan gagah dan berani, dan mereka tidak mempunyai rasa takut untuk menjawab raja tersebut. Mereka bilang seperti ini: jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapi-apian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Berarti di sini mereka menentang, bahwa mereka bilang bahwa Tuhan Allah kami saja mau melepaskan kami dari genggaman tangannya, pasti ia juga akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar pun semakin marah. Karena apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mau menuruti perintah dia. Gimana kalau guru di sekolah, misalnya siapa ya disuruh buat PR, gak mau buat PR, malah melawan gurunya, kira-kira dihukum nggak? Pasti dihukum ya, walaupun hukumannya nggak terlalu berat ya kalau untuk anak-anak yang masih kecil-kecil, anak-anak sekolah minggu seperti adik-adik. Nah, mereka teguh dengan iman yang mereka miliki bahwa hanya ada satu yang Allah yang mereka sembah, bukan patung emas buatan raja atau buatan tuan
tuan-tuan dan Raja Nebukadnezar tersebut. Nah, akibat dari kesetiaan mereka kepada Allah, raja itu pun menghukum mereka. Jadi apa hukumannya? Kakak udah ceritakan sebelumnya. Hukumannya apa? Mereka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, terus peristiwa yang menakjubkan pun terjadi. Pegawai Raja Nebukadnezar melihat bahwa ketiga pemuda tersebut bertambah menjadi 4 orang. Hah? Kok bisa ya mereka bertambah menjadi 4 orang dari 3 orang? Di dalam api 3 orang bisa jadi 4 orang. Ada yang tahu nggak siapa satunya? Coba ada yang tahu nggak? Sepertinya pegawai itu bilang, sepertinya ada sosok lain dari ketiga pemuda tersebut ya Raja, kata mereka kayak gitu kan. Ketika orang tersebut sama sekali tidak terbakar, bahkan sehat walafiat. Pegawai ini bilang kepada Raja, herannya mereka tersebut tidak terbakar, bajunya tidak terbakar, badannya tidak terbakar, mereka sehat walafiat seperti tidak ada dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tubuh mereka pun tidak mempan oleh api. Wah, bayangkan mukjizat gak sih adik-adik bahwa tubuh manusia itu bisa tahan terhadap api. Kalau dia punya kayak kekuatan dari luar dari Tuhan mungkin saja ya. Ini kan mereka hanya percaya kepada Tuhan. Coba aja tangan kita aja kena api, bukan main sakitnya kan. Bahkan ada yang sampai nangis. Jangankan kena api yang sampah, kena api lilin aja ada yang nangis kan. Nah, rambut di kepala mereka tidak hangus. Wah, rambut di kepala mereka tidak hangus. Coba ambil api di rumah, taruh ke rambutnya. Hangus nggak? Pasti hangus. Tapi jangan dipraktekin ya. Lihat aja di video-video ya. Nah, tapi mereka ini tidak hangus. Jubahnya atau bajunya pun tidak terbakar. Hebat sekali. Sedangkan kita aja kalau bakar baju atau baju bakar kain lap yang nggak dipakai lagi, langsung habis terbakar jadi debu. Ini kalau mereka bajunya juga nggak terbakar. Terus itu bahkan bau kebakaran pun tidak ada sama sekali. Biasanya kalau kita bakar sampah, kita di kamar aja tercium bau sampahnya. Ini bau kebakaran pun tidak ada sama sekali, hanya seperti api saja yang menyala-nyala. Nah, Raja Nebukadnezar pun takjub dengan kejadian tersebut. Raja melihat sendiri bagaimana Allah yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sungguh Allah yang hebat dan berkuasa. Siapa ya Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yaitu Allah kita, Allah Bapa, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, raja tersebut heran dengan kesetiaan iman mereka. Sebagai penghargaan atas kesetiaan iman mereka, raja memberi ganjaran dengan menitahkan di seluruh kerajaannya, dan ia mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang melepaskan secara demikian seperti yang melepaskan mereka. Wah, Raja Nebukadnezar pun berubah pikiran. Dia memerintahkan bahwa setiap orang yang menghina Raja Sadrak, Mesak, dan Abednego akan diberikan apa? Diberikan hukuman. Dia akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan, dan dia tidak akan memiliki rumah lagi. Rumahnya menjadi puing-puing. Karena apa? Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita juga bisa melihat perubahan sikap raja yang sangat drastis. Tadi awalnya apa? Rajanya apa? Tidak ada boleh semua pegawai atau orang karyawan dia yang melanggar perintahnya untuk menyembah patung emas buatan dia. Tapi ketika Raja Nebukadnezar melihat besarnya kuasa Tuhan, besarnya mukjizat Tuhan atas Sadrak, Mesak, Abednego, raja pun berubah pikiran untuk menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Allah kita, Allah Bapa, Bapanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, dulu Raja Nebukadnezar menekan dan mengancam. Sekarang justru ia membela dan menyanjung ketika pemuda tersebut dan Allah yang mereka sembah. Dulu menindas dan sekarang dia menjadi menghormati. Nah, adik-adik sekolah minggu, iman dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kepada Allah menjadi perisai dan kekuatan mereka. Mereka tidak takut
Mereka yakin bahwa Allah mereka akan ada dimanapun mereka berada dan dalam kesulitan apapun itu. Walaupun Allah menjawab doa kita, ketika kita berdoa hanya ada 3 jawaban. Apa? Masih ingat nggak? Ya, tidak, dan tunggu. Nah, sekarang keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertaruhkan iman membuahkan mukjizat dari Allah dan menghasilkan pertobatan dari Raja Nebukadnezar. Berarti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini membawa hikmat bagi Raja Nebukadnezar. Yang dulunya raja itu hanya mempercayai patung emas buatan dia, sekarang ia mempercayai bahwa ada Allah, hanya ada satu Allah yang bisa menyelamatkan dan melepaskan manusia dan umatnya yang percaya dan setia kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun malu dengan imanmu. Jangan malu ya kalau disebut orang kita orang Kristen, gak usah malu, karena kita mempunyai iman yang setia dan teguh kepada Allah kita. Nah, beranilah sebagai pengikut Kristus. Misalnya nih, kalau ada teman-teman kalian, kau jemaatnya Kristus ya, kau anak Tuhan Yesus Kristus itu ya, yang disalib itu ya, yang di atas kayu itu ya. Kita harus mengakui Tuhan kita. Kita jelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu untuk menembus dosa kita. Kita tidak boleh malu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang akan melindungi kita, kakak, adik-adik, orang tua, dan semua jemaat yang percaya dan setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, setiap orang, nah ini tadi ayat istimewa kita, ayo sama-sama yuk, Matius 10 ayat 32 kita sebutkan sama-sama, ayo. 1, buka dulu kitabnya, ayo. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Oke, kita lanjutin lagi ayat 3-3-nya. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi ketika kita mengakui Tuhan, kita pun akan diakui Tuhan di hadapan Bapa. Tetapi kalau ketika kita bilang, aku tidak kenal Tuhan Yesus, aku bukan pengikut Tuhan Yesus, maka juga Tuhan tidak akan mengakui kita sebagai pengikutnya. Bahkan Tuhan juga tidak akan menyelamatkan kita dari masalah atau cobaan yang kita hadapi jika kita tidak mengakui Tuhan. Seperti halnya ada seorang tokoh yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu siapa? Masih ingat? Oke, itu jadi kuis aja ya. Nah, Yesus akan mendengarkan semua seruan orang-orang yang setia kepadanya. Yesus akan mendengarkan seruan orang-orang yang setia kepadanya. Kalau kita setia, kalau kita punya iman teguh dan percaya hanya ada satu Tuhan yang menyelamatkan manusia, percayalah apapun masalah adik-adik, percayalah apapun yang adik-adik hadapin, bakalan ada Tuhan yang setia menjaga adik-adik. Nah, selamat beresaudi buat adik-adik semua. Oke, kakak mau kasih kuis, ada 5 deh. Jadi nanti kuisnya dikumpulkan, boleh ada nanti orang tuanya yang konfirmasi ke kakak atau Kak Tiwi atau Kak Rosa. Kuisnya yang pertama, ayo dicatat ya. Yang pertama apa ya? Siapa nama ketiga pemuda tampan dari Yahudi? Oke, masih ingat? Jangan suruh mamanya yang jawab ya, tapi adik-adik yang jawab. Oke, yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika manusia percaya dan mau setia kepadanya? Oke, udah dicatat. Yang ketiga, apa tema kita hari ini? Ayo, pasti lupa semua, pasti nanti ada yang nge-scroll videonya kembali lagi mau lihat tadi Kak Erika ngomong apa ya temanya pasti. Oke, sebutin apa tema kita hari ini. 2 lagi pertanyaannya ya. 2 lagi. Yang pertama, yang keempat. Siapa nama raja yang memerintahkan untuk semua pegawai atau karyawannya menyembah patung emas buatan dia? Oke. Yang terakhir, apa yang adik-adik rindukan dan apa yang adik-adik akan lakukan ketika dunia dan bumi dan negeri kita ini dipulihkan oleh Tuhan? Harus adik-adik ya. Misalnya ketika dunia sudah pulih dari pandemi atau penyakit-penyakit yang ada saat ini, apa yang adik lakukan?
mengantarkan. Oke, jawabannya kakak tunggu paling lama itu hari Selasa. Oke, kalau hari Selasa nggak ada yang kumpul jawaban, berarti kuisnya Kak Rika, Kak Tiwi, Kak Rosa kembalikan kepada ke sekolah minggu ya. Jadi kalau yang bisa jawab dan jawabannya betul, nanti kakak, Kak Tiwi, Kak Rosa akan mengantarkan ke rumah adik-adik yang menang kuis. Berarti yang ikut kuis adalah adik-adik yang ikut ibadah online bersama kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita mau tutup cerita Alkitab kita. Ingat bahwa kita harus mengakui Tuhan kita dimanapun kita berada, dan jadilah pengikut Tuhan yang setia, teguh, dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengar Tuhan sebagian dari isi firman Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa hanya ada satu Allah yang menyelamatkan kami Tuhan dari segala masalah di dunia ini Tuhan. Patutlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang teguh imannya Tuhan dan berpengharapan dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar tadi Tuhan bertumbuh dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita persiapkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan sambil angkat pujian betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih. persembahan kita kepada Tuhan dan kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah selesai Tuhan beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan dari awal kami mulai ibadah Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami telah mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki Tuhan melalui persembahan kami. Dan Tuhan Yesus, terimalah Tuhan, pakailah persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, begitu pula dengan kami memberikan Tuhan dalam persembahan. Walaupun Tuhan nanti kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu Tuhan tidak berkurang Tuhan, sama seperti ibadah yang kami lakukan di gereja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.